bagusnya untuk teman-teman bisa on cam lah supaya saling menghargai, supaya saling kenal sama kakak-kakaknya. Di teman-teman on cam kayak dulu. Ya berhubung kakanda pemateri juga sudah join. Sebelumnya Gantara aja suara aku teman-teman. AB, iya Kak. Jadi saya buka dulu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah pada malam hari ini kita dapat kembali melakukan kegiatan-kegiatan keilmuan sebagaimana layaknya manusia yang bertakwa meskipun hanya via daring di tengah pandemi seperti ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita telah kedatangan kakanda pemateri luar biasa yang akan membawakan materi blok BMD atau Basic Mechanism Disease. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak tahu, jadi mungkin saya akan perkenalkan dulu kakanda pemateri kita melalui kurikulum vitae-nya. Jadi teman-teman sudah terlihat share screen kok. Halo, cek. Kedengaran di suara kok? AB, iya Kak. Ya, jadi kakanda pemateri kita pada malam hari ini atas nama Kak Nur Mufida Aulia, mahasiswi kelahiran Makassar 24 Januari 2002, dengan riwayat pendidikan yang pertama dari SD Negeri Bontokamase yang lulus pada tahun 2013, kemudian MTSN 1 Makassar yang lulus pada tahun 2016, kemudian Man Insan Cendekia Gorontalo yang lulus pada tahun 2019, kemudian yang terakhir dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang masih ongoing. Kemudian untuk riwayat organisasi dari kakanda pemateri, yang pertama organisasi intrasekolah atau yang biasa kita kenal dengan OSIS sebagai anggota di tahun 2017 sampai 2018, kemudian ada staf PIP BMFK Unismu di tahun 2020 sampai 2021, kemudian staf Scientific March FK Unismu dari tahun 2020 sampai 2021, kemudian staf External Affair March FK Unismu di tahun 2021 sampai tahun 2022, dan sebagai asisten dosen Departemen Fisiologi 2021-2022. Jadi mungkin teman-teman familiar milah sama Kak Nur Mufida. Adapun untuk prestasi dari kakanda pemateri yakni pernah mendapatkan peringkat kedua KSM cabang Kota Makassar di bidang fisika, dan moto dari kakanda pemateri yakni sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu mungkin CV luar biasa dari kakanda pemateri. Jadi untuk mempersingkat waktu dan layar, saya persilahkan ke kakanda pemateri. Oke, terima kasih moderator Husnul. Oke, izin saya screen dulu di. Sebelumnya kedengaran Ji suaraku? Iya, Nur, terdengar. Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti tadi yang dibilang Kak Husnul, jadi mungkin tidak asing lagi sama saya karena pernah sama-sama ki waktu biomedik. Oke, jadi mungkin bukan lagi dalam rangka praktikum atau segala macamnya, jadi kita kembali bertemu dalam rangka tekun RPK ya, BMD dan dilaksanakan oleh PIKOM. Jadi khusus mengenai blok BMD yang mungkin sementara lagi dijalani juga sama teman-teman 21 toh. Jadi mungkin kita lebih ke sharing karena saya juga masih sedikit ilmuku dan mungkin juga teman-teman
punya ilmu yang lebih daripada saya, jadi kita nanti sharing-sharing saja. Nah, jadi mungkin bisa dimulai deh. Jadi sebenarnya untuk materi BMD itu kan kalau misalkan masalah biomedik itu kita pelajari semua yang normalnya, jadi belum ada penyakitnya. Nah kalau misalkan dia blok BMD itu dia mulai mempelajari penyakit-penyakit dasarnya kayak proses dasarnya saja. Jadi mungkin naik satu tingkat daripada biomedik. Sarah pernah sudah melewati biomedik yang susahnya minta ampun, bisa dilancar di BMD-nya. Jadi mungkin di sini 4 poin yang mau bahas, ada radang akut, radang kronik, patofisiologi demam sama batuk. Sisanya itu mungkin BMD juga akan mengenai virus, bakteri, jamur-jamur itu menurutku hafalan. Nah, jadi pelajari saja juga yang lain. Oke, jadi yang pertama mungkin kita ke radang akut. Sering kayaknya didengar ini di radang akut proses inflamasi atau peradangan. Jadi dia kalau bicara masalah radang akut ada 2 mekanismenya. Ada mengenai perubahan vaskular, perubahan pembuluh darah, sama terjadi juga peristiwa seluler. Jadi kalau misalkan perubahan vaskular itu dia mencakup pada perubahan aliran dan ukuran pembuluh darahnya. Jadi bisa mengecil, bisa membesar, atau yang kita tahu dia bisa vasodilatasi atau dia vasokonstriksi. Sama ada peningkatan permeabilitas vaskular. Kalau misalkan ada peningkatan permeabilitas vaskular, berarti kemungkinan cairan yang seharusnya di dalam pembuluh darah itu bisa keluar. Jadi nanti bisa ada bengkak. Kemudian terjadi juga peristiwa seluler, yaitu ekstravasasi leukosit dan fagositosis. Jadi sebenarnya ini maksudnya peristiwa seluler itu peristiwa sel darah putih, respon dari sel darah putih terhadap proses inflamasi. Oke, itu untuk radang akut. Nah, ada 5 cardinal sign-nya. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai inflamasi, pasti ada 5 tanda-tanda dari ini inflamasi. Yang pertama, rubor atau kemerahan. Toh kenapa bisa merah? Karena ada tadi peningkatan vaskularitas. Toh peningkatan vaskularitas, ada vasodilatasi, akhirnya darahnya berkumpul di tempat radang. Jadi kalau misalkan kita lihat dari luar, dia memberikan gambaran kemerahan. Yang kedua, ada penumpukan cairan, makanya kita rasa seperti panas atau hangat di area luar. Kemudian ada juga tumor. Di sini tumor ya seperti yang tadi aku bilang bengkak karena terjadi eksudasi cairan, banyak cairan yang keluar, akhirnya kita lihatnya dia bengkak. Kemudian ada dolor, rasa nyeri. Pasti kalau misalkan ada proses inflamasi atau luka yang terjadi, pasti kita akan merasakan nyeri. Nyerinya itu bisa dikarenakan ada mediator inflamasi. Nanti kita akan lebih bahas mengenai mediator inflamasi. Kemudian ada fungsi lesa atau kehilangan fungsi. Jadi sebenarnya kehilangan fungsi di sini tidak semata-mata fungsi kayak secara 100% hilang fungsinya, enggak. Jadi kan kalau misalkan kayak 100% itu contohnya kayak fraktur memang kayak hilang fungsinya, misalkan tidak bisa bergerak, tapi fungsi yang dimaksud ini kalau misalkan ada luka pasti tidak sama bagaimana mestinya kalau misalkan tidak ada luka di badan toh pasti beda. Nggak bisa mungkin bergerak secara leluasa atau bagaimana, walaupun memang nggak bisa semata-mata 100% hilang fungsinya. Gitu. Oke, tegur Kak Joanna kalau misalkan terlalu cepat Kak bicara. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada peristiwa sel darah putih. Jadi, peristiwa sel darah putih ini proses sel darah putih atau yang tadi aku bilang responnya sel darah putih terhadap proses inflamasi. Jadi dia itu ada 4 tahap, ada 3 tahap, ada marginasi. Marginasi itu kan sel darah putih itu kebanyakan di pembuluh darah. Walaupun ada juga di jaringan, tapi tidak sebanyak yang di pembuluh darah. Nah, proses marginasi itu sel darah putihnya dia bergerak
menuju ke tempat jas. Nah, nanti juga ada rolling, dia mendekat ke sel endotel atau batas dari pembuluh darah dengan jaringan, kemudian adesi, ada perlengkatan, dan ada transmigrasi, dan akhirnya dia migrasi menuju stimulus kemotaktik. Mungkin lebih jelasnya lihat gambar di. Nah, ini. Jadi, marginasi itu yang ini. Dia mulai mendekati sel darah putihnya, dia mendekati sel endotel atau dia mendekati dengan stimulus. Kemudian rolling itu dia kenapa kita sebut rolling, karena dia berputar ke arahnya supaya dia bisa melekat ke arah sel endotel. Kemudian ada adesi itu dia melekat nih. Jadi setelah melekat, dia nanti sel darah putihnya dia terjadi perubahan. Toh kalau kita bisa lihat di sini, awalnya dia bulat, bisa kita bilang lingkaran sempurna. Kemudian setelah dia adesi, dia akan tampak lebih lonjong. Kemudian akhirnya dia masuk ke celah-celah dari sel endotel dan dia bisa mengecil dan menyesuaikan dengan celah endotelnya, dan akhirnya dia keluar di tempat terjadinya jas begitu. Kemudian apa yang dia bikin di luar, ya itu terjadi proses fagositosis. Dia makan makrofag, dia makan mikrobanya, dan nanti kalau misalkan dia sudah makan mikrobanya, nanti dia akan memberikan sitokin. Sitokin ini contohnya TNF atau interleukin 1 yang bisa memberikan gambaran kita demam. Jadi interleukin 1 ini terutama yang bisa memberikan sinyal kepada tubuh untuk lakukan demam, dan akhirnya kita tahu, oh kalau demam berarti ada proses infeksi yang terjadi. Oke, mungkin itu secara singkatnya deh mengenai peristiwa sel darah putih. Nah, ini lagi proses fagositosis atau proses bagaimana makrofag atau sel darah putih bisa menghancurkan kuman atau mikroba. Jadi ada 3, pengenalan dan perlekatan, ada pelahapan, kemudian dibunuh atau didegradasi. Nah, ini dia gambarnya. Jadi yang pertama dia ada pengenalan terlebih dahulu. Jadi di setiap mikroba, apalagi kalau misalkan sering terpapar 1 atau 2 kali seperti flu kan biar sembuh bisa kena lagi, begitu tak? Dia di tubuh itu ada reseptornya yang sudah ada. Jadi seperti ini contohnya. Jadi di sel darah putih itu banyak reseptor-reseptor dari mikroba yang bisa dikenali. Seperti ini, ada manosa reseptor, ada MAX1 integrin, ada scavenger reseptor, itu semua reseptor-reseptor dari mikroba. Jadi tergantung bagaimana jenisnya mikroba, di mana dia reseptornya. Nah, kalau misalkan ada yang sesuai dengan reseptornya, itu nanti yang akan terjadi proses engulfment atau penelanan. Jadi di sini akan ditelan sama makrofag dan pada akhirnya terbentuk nih fagosom. Kayak begini, fagosomnya itu isinya ya mikroba tadi yang sudah ditelan. Kemudian di sel darah putih juga ada lisosom, kan di sel tubuh ada lisosom. Fungsinya dia itu nanti yang akan hancurkan ini mikroba. Jadi kan ada Mi2 fusi, ada Mi2 fagosom, satu yang isinya lisosom, yang satu isinya mikroba. Kemudian nanti terjadi fusi, bercampur gitu 2, dan akhirnya lisosom bisa hancurkan mikroba. Bagaimana caranya dia hancurkan? Jadi nanti lisosom ini keluarkan enzim-enzim yang bersifat toksik bagi mikroba seperti nitrit oksida atau ROI gitu. Jadi nanti mati mikrobanya. Jadi intinya dari reaksi radang akut itu ya namanya akut lagi, dia bersifat cepat, beda dengan kronik itu lama. Jadi aliran darahnya meningkat, yang tadi dilatasi arteriol, kemudian ada terjadi permeabilitas meningkat. Jadi kemudian ada neutrofil, dia ada 4 proses tadi, ada adesi, transmigrasi, kemudian migrasi ke tempat jas, kemudian ada fagositosis dan dikeluarkannya produk leukosit seperti interleukin 1 atau TNF yang bisa membuat demam.
Oke. Kemudian kita ke radang kronik. Jadi sebenarnya radang akut sama aja prosesnya sama radang kronik, cuma karena dia kronik berarti dia lebih lama begitu. Jadi radang dengan durasi yang berkepanjangan bisa minggu atau bulan, di mana peradangan atau kerusakan jaringan dan proses pemulihan terjadi dalam berbagai kombinasi. Jadi kalau misalkan radang akut tidak bisa diselesaikan, maka akan berlanjut ke radang kronis. Gitu. Kemudian ini dia gambaran dari morfologi. Jadi untuk radang akut itu sendiri, radang kronik, dia ada infeksi sel-sel mononuklear. Oh iya, jadi kalau misalkan radang akut itu sel-sel yang paling berperan sebenarnya neutrofil tadi itu, atau bisa kita kenal juga dia polimorfonuklear. Nah, kalau misalkan radang kronik dia mononuklear, satu begitu. Kemudian ini contohnya dia, ada makrofag, ada limfosit, ada sel plasma. Makrofag ini sebenarnya sama di monosit. Jadi kalau misalkan monosit yang bisa berfagositosis itu kita sebut makrofag. Ini ada limfosit dan ada sel plasma. Kemudian dia juga karena karena dia radang kronik yang lama, dia timbul kerusakan jaringan yang lebih besar daripada radang akut begitu. Dan akhirnya diperlukan upaya pemulihan. Kan kalau misalnya radang akut dia sebenarnya radangnya sebentar dan efeknya itu lebih sedikit, tidak sebesar kalau misalkan radang kronik, karena radang kronik dia lama toh, makanya kalau untuk radang akut biasanya dia sembuh sendiri ya. Tidak perlu jika upaya pemulihan yang bagaimana terhadap tubuh. Kalau misalkan dia radang kronik, biasa tubuh harus perlu upaya pemulihan. Oke. Jadi di sini peranan makrofag sendiri. Jadi kalau misalkan ini sel utama pada kebanyakan reaksi radang kronik adalah makrofag yang mensekresikan sitokin, TNF, sama interleukin 1 dan faktor pertumbuhan. Jadi faktor pertumbuhan ini yang bekerja pada berbagai sel untuk menghancurkan benda asing dan jaringan dan dengan mengaktifkan sel lain, terutama sel T. Jadi sel T itu sebenarnya jarang aktif kalau misalkan tidak perlu banget gitu. Dia kronik biasa baru aktif, kayak dia kayak raja, dia terakhir baru dia main begitu. Kemudian makrofag adalah sel jaringan yang berasal dari hematopoietic stem cell atau pada sumsum tulang. Kemudian makrofag nanti yang akan menampilkan antigen ke limfosit T dan berespon terhadap sinyal dari limfosit T. Jadi ceritanya ini kan makrofag kayak pertama dulu turun, toh kalau misalkan sudah meneto, oh musuhnya yang kayak begini, oh musuhnya ternyata reseptornya seperti ini, baru dia kalau misalkan tidak bisa makrofag tangani ini musuh, baru dia sampaikan ke limfosit T, oh limfosit T bisa bantu dulu saya untuk bunuh ini mikroba karena saya sudah tidak sanggup itu. Jadi dia terakhir itu limfosit. Nah, ini limfosit. Jadi limfosit itu dia ada dua, ada B dan T. Ini NK limfosit, ya ini ada 3 juga, cuma NK itu natural killer biasanya pada sel-sel kanker. Jadi kalau misalkan di tubuh sebenarnya jarang dia ada orang bisa kanker sebenarnya kalau misalkan tidak ada faktor-faktor lain. Karena kenapa? NK limfosit ini dia kayak selalu patroli. Kalau misalkan ada yang lain-lain atau muncul kayak tanda-tanda sel-sel kanker begitu, pasti dia langsung bunuh begitu. Cuma itu lagi kembali tergantung imunnya seseorang. Kalau misalkan lagi lemah atau banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kanker, ya dia lebih cepat tumbuh daripada NK atau natural killer yang bunuh. Jadi ini limfosit. Jadi mikroba dan antigen lainnya akan mengaktifkan limfosit T dan B yang akan makin memperkuat peradangan kronis. Kemudian berdasarkan kemampuannya untuk mengeluarkan sitokin, limfosit T CD4 meningkatkan peradangan dan mempengaruhi sifat dari reaksi radang. Jadi intinya limfosit T itu dia fungsinya untuk membunuh, sedangkan limfosit B itu dia fungsinya untuk membentuk antibodi. Jadi kalau misalkan ada musuh yang sama yang datang, limfosit B itu sudah keluarkan antibodi, jadi lebih banyak temannya begitu, lebih banyak
yang bisa bantu untuk supaya tidak terjadi inflamasi lagi. Sedangkan limfosit T dia langsung membunuh. Kenapa di sini dibilang limfosit T CD4 meningkatkan peradangan dan mempengaruhi sifat reaksi radang? Karena limfosit T ini yang kasih signal ke semua sel darah putih, baik itu neutrofil atau makrofag, supaya dia tambah banyak. Dia kayak dia kayak kumpulkan semua pasukan. Nah, seperti yang kita tahu tadi, makrofag atau sel darah putih lainnya itu dia kasih keluar sinyal-sinyal toh, seperti interleukin 1, TNF, alfa, banyak lagi interleukin lain yang akhirnya akan membuat peradangan yang lebih besar toh. Dan kalau misalkan orang perang kadang tidak bisa ditahu yang mana apakah itu bisa membunuh musuh atau dia juga membunuh temannya begitu ya. Jadi dia pasti membuat kerusakan juga di sekitarnya. Nah itu ini yang maksudnya yang meningkatkan peradangan juga begitu. Dia juga membunuh tapi dia juga buat kerusakan di sekitar lukanya. Makanya limfosit itu lebih berbahaya, lebih berbahaya, lebih meningkatkan peradangan karena kalau limfosit D dia cuma menghasilkan antibodi. Nah ini juga ada sel-sel lain selain makrofag tadi sama limfosit B dan T. Jadi ada eosinofil. Kalau misalkan eosinofil itu dia reaksi imun yang untuk infeksi parasit. Jadi kalau misalkan ada cacing, gitu yang keluar yang berperan penting itu eosinofil. Kalau misalkan reaksi alergi, kan kayak orang asma atau kayak orang makan seafood ada alerginya. Nah ini yang berperan penting itu sel MAS. Kemudian neutrofil. Jadi kenapa neutrofil juga di radang kronik? Karena itu tadi sel T bisa panggil neutrofil lagi walaupun dia kerjanya sebenarnya di akut, cuma bisa muncul juga di kronik. Karena dia inflamasinya kalau misalkan ada neutrofil, kita bisa lihat itu inflamasinya dari akut bisa ke kronik, kayak lagi proses perpindahan. Nah, ini tadi yang aku bilang, kenapa kita butuh pemulihan jaringan toh. Jadi kalau misalkan perbaikan jaringan yang rusak terjadi oleh dua jenis reaksi, ada regenerasi dengan proliferasi sel residu dan pematangan stem sel jaringan dan pengendapan. Jaringan ikat ini nanti membentuk skar. Skar ada regenerasi dan pengendapan jaringan konektif. Jadi kalau misalkan kita lihat sini kan, kalau misalkan ada ini sel yang normal, kalau misalkan ada injury atau luka, kalau misalkan dia lukanya sedang, anggap seperti ini, kalau misalkan lukanya berat, kayak begini toh, yang lebih berat, nah kan itu kulit atau sel-sel epitel itu, sel-sel endotel kayak mudah sekali sebenarnya berproliferasi, kayak mudah sekali menggandakan diri. Jadi kalau misalkan ada luka sedikit, ya bisa tumbuh lagi begitu ya. Sebenarnya begitu, kayak cepat pergandaan dirinya. Tapi kalau misalkan dia lukanya berat, jadi itu yang membuat harus ada pemulihan jaringan. Jadi dia biasanya bentuk scar formation, tapi dia kalau misalkan berat visi lukanya, baru kayak ada muncul bekas. Scar formation itu sebenarnya kalau kita lihat kayak bekas luka yang tidak sama lagi dengan kulit lainnya begitu. Kayak ada kayak bekas luka begitu, biasanya kayak karena terlalu besar lukanya atau inflamasinya, makanya tidak bisa kembali seperti semula begitu. Nah ini kita lanjut ke pembahasan yang ketiga di masalah demam. Jadi ini sebenarnya yang sama-sama berhubungan, mulai dari radang akut, radang kronik, kemudian kita ke demam. Jadi apa itu demam? Ya demam seperti yang kita tahu tuh ada peningkatan suhu tubuh di atas rata-rata variasi suhu tubuh yang normal. Jadi sebenarnya suhu itu berasal dari mana? Yang pertama dari metabolisme tubuh, sama ada juga pengaruh dari lingkungan. Jadi kalau misalkan
lingkungan kita berada di lingkungan yang panas, biasa juga akan mempengaruhi tubuhnya ikutan panas ataupun sebaliknya. Nah, biasanya suhu oral atau kalau misalkan kita ukur dengan termometer di mulut itu normalnya 37 derajat Celcius atau bisa bervariasi antara 37,2 sampai 37,7 derajat Celcius. Nah, siapa yang atur suhu tubuh? Dia diatur oleh hipotalamus. Jadi hipotalamus ini dia mengatur mulai dari produksi panas, meningkatkan panas, sama dia juga mengatur untuk penurunan panas. Jadi dia termoregulator center. Jadi ingat hipotalamus itu berpengaruh terhadap tubuh. Kan kalau misalkan yang kemarin kita belajar endokrin yang paling yang dijuluki Master of None kan hipofisis. Sekarang hipotalamus yang demam. Oke. Jadi ini. Jadi kalau misalkan kan ada reseptornya. Reseptornya itu atau bisa kita sebut termosensor, bisa di sentral atau ada juga yang periferal di bagian sekitar tubuh. Kalau misalkan dia mulai merasa ada peningkatan suhu tubuh atau penurunan suhu tubuh, maka dia akan langsung memberikan sinyal ke hipotalamus. Jadi di sini ada dua, ada sympathetic nervous system sama somatic nervous system. Somatic itu berarti yang dirasakan atau bisa secara sadar. Kalau misalkan simpatetik itu tidak. Jadi ini ada dipengaruhi cholinergic, ada sweat glands, dia akan meningkatkan, dia akan melakukan evaporasi atau kayak berkeringat. Kemudian ini untuk blood vessel, dia bisa internal flow of heat, jadi bisa mengeluarkan panas dari pembuluh darah. Kemudian dia ada brown fat. Jadi brown fat ini dia tidak bikin menggigil, cuma dia bisa memproduksi panas juga. Jadi kalau misalkan orang dingin, dia brown fat juga bisa membantu. Nanti sympathetic nervous system akan bilang ke brown fat untuk bisa produksi panas supaya tidak dingin lagi. Kemudian untuk somatic nervous system itu ada skeletal muscle. Jadi dia memproduksi panas dengan cara menggigil. Jadi kalau misalkan ada orang menggigil, berarti dia itu usaha badannya supaya bisa keluarkan keringat. Nah, ini dia mekanisme terjadinya demam. Jadi kalau misalkan ada infeksi atau ada toksin mikroba atau ada mediator inflamasi, itu akan merangsang terjadinya reaksi imun. Jadi kan tadi yang aku bilang kalau misalkan radang akut dia keluarkan interleukin 1 supaya muncul demam. Nah, itu dia termasuk mediator inflamasi. Tapi kalau misalkan ada juga yang bisa menyebabkan demam lewat toksinnya mikroba. Jadi kan dia infeksi toh. Nah, memang ini mikroba punya kayak racun yang bisa menyebabkan demam. Jadi ada dua penyebabnya demam, bisa eksogen sama endogen. Eksogen itu yang dari toksin mikroba, endogen yaitu dari mediator inflamasi atau akibat dari reaksi imun. Nah, ini kan akan menghasilkan sitokin, interleukin 1, interleukin 6, TNF atau FEN, kemudian dia akan melapor ke hipotalamus endotelium dan akhirnya akan menghasilkan prostaglandin 2. Ini yang paling penting, prostaglandin 2. Nantinya diubah sama sekret AMP dan akhirnya akan peningkatan sekuen atau sekuen termoregulasi dan akhirnya hipotalamus akan menyuruh untuk produksi panas dan akhirnya terjadilah demam. Jadi reseptor demam itu tadi ada bisa center, bisa juga perifer, ada reseptor sensitif panas, ada area preoptik hipotalamus anterior, bisa juga di kulit atau spinal cord dan abdomen. Jadi kalau misalkan ada peningkatan output sinyal atau jika suhu meningkat di atas suhu set point lebih dari 37,1 atau dia menurun sinyalnya di bawah 37,1, maka dia akan memberikan sinyal ke hipotalamus begitu.
nanti hipotalamus yang ngatur. Kalau misalkan lagi meningkat, berarti kita usahakan tubuh untuk melakukan proses pendinginan. Kalau misalkan lagi dingin, berarti kita hipotalamus itu akan mengupayakan supaya tubuh kembali suhunya tinggi. Jadi kayak begini. Jadi kalau misalkan ada peningkatan suhu tubuh, nanti akan dihambat saraf simpatis. Apa akibatnya? Terjadi vasodilatasi pembuluh darah dan akhirnya stimulasi kelenjar keringat. Akhirnya terjadilah evaporasi. Evaporasi kan keringat keluar, kita cairan yang panas-panas supaya suhu tubuh kembali dingin. Kalau misalkan terjadi penurunan suhu tubuh, dia justru akan mengaktifasi saraf simpatis, friksi pembuluh darah. Jadi dia mengecil pembuluh darahnya supaya darah itu tidak keluar, supaya dia kayak menyimpan, kan darah membawa itu panas toh. Jadi karena dia penurunan suhu tubuh, makanya kita simpan di dalam supaya di bagian dalam tubuh itu hangat. Kemudian dia juga menghambat kelenjar keringat dan pelepasan neurotransmitter. Akhirnya suhu tubuh bisa ditingkatkan. Mungkin itu tadi masalah demam. Kemudian kita lanjut ke batuk dia. Kalau misalnya batuk sebenarnya mungkin lebih ke review materi karena kemarin sudah sempat sedikit dibahas di biomedik 2 kalau tidak salah ya, Res. Oke. Jadi kemudian kita akan bahas masalah batuk. Jadi batuk itu ada refleks normal, sebenarnya mekanisme pertahanan, bisa juga penyebaran infeksi, kemudian bisa untuk mencari pengobatan. Jadi refleks normal itu mekanisme pertahanan, kalau misalkan kayak tiba-tiba keselak biasa disuruh batuk begitu supaya keluar toh, atau ada penyebaran infeksi dan mencari pengobatan. Karena batuk juga sebagai tanda sebenarnya kalau misalkan ada di bagian tubuh bermasalah, sama kayak demam. Kayak misalkan kita tahu orang demam berarti ada infeksi begitu, sama juga halnya batuk. Jadi kayak gejala yang menandakan suatu penyakit. Nah, fungsinya yang tadi mencegah masuknya bahan atau benda ke saluran napas bawah, kemudian membersihkan saluran nafas dari sekret atau bahan atau benda asing. Nah, ini dia mekanisme batuk. Jadi yang pertama ada iritasi atau iritasi pada reseptor batuk. Jadi ada yang rangsang batuk, baik itu yang tadi infeksi atau adu ke saluran nafas, atau bisa juga mekanisme pertahanan. Nah, itu dia masuk ke iritasi pada reseptor batuk. Jadi kalau misalkan ada faktor pencetus batuk, nah akhirnya terjadi proses inspirasi tahap sebelum batuk. Jadi inspirasi kayak yang biasa. Jadi kita menghirup udara, akhirnya kalau terjadi proses kompresi. Kalau proses kompresi kan inspirasi itu dia masih bisa bernafas, glotisnya masih bisa terbuka, atau kayak inspirasi seperti biasa. Tapi kalau pas kompresi dia glotisnya sama menutup, bronkusnya menyempit. Bayangkan nih kalau misalkan sudah sudah inhalasi, atau apalagi inhalasinya kayak inhalasi yang besar begitu ya. Kalau tiba-tiba ditutup glotis atau kayak tidak bisa keluar, pasti terjadi kompresi di dalam, besar sekali tekanannya toh. Nah, makanya apa yang terjadi? Ekspulsi, glotisnya dipaksa terbuka dan akhirnya terjadi VV1 atau ekspirasi secara paksa begitu. Jadi dia ini ada 4 yang penting untuk mekanisme batuk. Ada iritasi, ada inspirasi tahap sebelum batuk, kemudian kompresi di mana glotis dan bronkusnya menyempit, dan akhirnya ada ekspulsi. Dia glotisnya terbuka secara mendadak dan ada ekspirasi paksa. Nah, jadi batuk itu juga bisa kita bedakan berdasarkan durasi dan tanda klinis. Jadi misalkan durasi tadi tidak jauh-jauh lagi kembali akut, subakut, kronis,
Kemudian tanda klinis batuk kering dan batuk berdahak. Biasanya akut itu 1 sampai 3 minggu, subakut lebih, kalau misalnya kronis itu kayak batuknya berbulan-bulan nih, atau bisa bertahun-tahun, kayak pasien PPOK atau yang sering sekali batuk. Kemudian ini tanda klinis ada batuk kering sama batuk berdahak. Batuk berdahak ya yang ada dahaknya, ada mukusnya tertahan. Nah, itu juga ini batuk berdahak tanda inflamasi juga bisa tanda infeksi. Kalau misalkan tanda infeksi kan tubuh biasanya kasih keluar mukus secara banyak. Fungsinya apa? Supaya dia hambat mikroba masuk ke dalam saluran nafas. Nah, makanya batuk hadir supaya dia kasih keluar mukusnya. Itu yang dinamakan batuk berdahak. Nah, ini juga komplikasi batuk, ada biasa, ada berat, ada koksinkop. Jadi biasa itu bisa terjadi anoreksia, mual, lemah, nyeri dada, apalagi kalau misalkan ekspulsinya sering bikin tetok, kemudian ada nyeri perut karena inhalasi sama ekspirasi itu pasti dia perlu otot-otot abdomen juga toh sebagai otot pernapasan. Kemudian yang berat, dia bisa ke efeknya ke muskuloskeletal, ke pulmonal, atau kardiovaskular, koksinkop. Nah, koksinkop ini komplikasi batuk yang berat namun sangat jarang terjadi. Jadi dia kalau batuk bisa sampai tidak sadar begitu. Saking beratnya itu batuk. Dia batuk tidak sadar. Tapi dia jarang sih ini koksinkop. Yang paling sering kan terjadi kayak diam biasa sama yang berat ini palingan kalau misalkan dia lama batuk. Ya ini sudah. Jadi itu tadi sedikit materi yang bisa disampaikan. Mungkin sebentar ini ada sesi tanya, tapi mungkin bisa dijawab dulu. Ada 6 soal kayaknya untuk lihat dia apakah bisa jadi pahami tadi materinya yang sedikit atau tidak. Jadi ini mungkin soal pertama. Ada mungkin yang bisa bantu jawab kita? Siapa saja? Peristiwa awal yang dialami leukosit pada radang akut. Ada yang bisa bantu jawab? Siapa ini? Ini yang angkat tangan duluan, Di. Mungkin Wadi Jiprah, Sirah. KBK izin menjawab. Jawabannya marginasi, Kak, KBK. Oke, marginasi. Yang tadi angkat tangan sama Ci jawabannya? KBK. Iya, Nurul Hidayah. Beda KBK. jawabannya atau sama? KBK. Sama Ji? KBK. Sama jika KBK. Oh iya, oke. Soalnya jauh-jauh kayaknya. Oke, jadi marginasi dia. Oke, betul. Jadi yang tadi proses kembali lagi review peristiwa saudara putih itu pasti diawali dengan proses marginasi, kemudian rolling, adesi, ada transmigrasi atau sama gini dia APDesis di sini, kemudian terjadi proses migrasi. Oke, ini dia gambarnya nyata, dia marginasi, rolling, kemudian di sini terjadi adesi, perlekatan, kemudian terjadi transmigrasi, dia melewati celah-celah endotel, kemudian akhirnya dia migrasi ke tempat terjadinya radang. Oke, ini soal kedua. Yang bukan merupakan proses fagositosis terhadap agen penyebab radang akut adalah, ada yang bisa bantu jawab? Kalau bisa yang selain yang tadi, nah. Oke, Miftahul Jannah. Ada izin menjawab, Kak. Transmigrasi? Iya, Kak. Oke, ada lagi yang jawabannya beda atau sama aja semua? Oke, siapa ini?
pengairan Furqan. Tapi Kak degradasi. Kak. Oke, degradasi. Beda di jawabannya, transmigrasi, Faljana, kemudian degradasi, Furqan. Ada lagi yang beda jawabannya? Di Oke, kita lihat sini jawabannya. Jadi yang benar itu transmigrasi. Jadi bingung mungkin di yang masalah degradasi. Jadi sama yang kayak tadi yang ini diapedesis itu sama di transmigrasi. Jadi kalau misalkan bingung di mana transmigrasi, padahal ada di diapedesis ini juga sama halnya yang degradasi atau sama di pembunuhan toh yang kata-kata begitu biasanya memang sering jadi pengecoh kalau misalkan lihat soal, jadi nanti teliti lagi. Nah, terima kasih yang sudah jawab. Jadi yang betul itu transmigrasi. Jadi kalau transmigrasi kan tadi proses yang proses sel darah putih, dia bukan fagositosis. Jadi mulai dari pengenalan, kemudian perlekatan, kemudian atau terjadi pelhapan atau immovement, setelah dilahap baru dibunuh atau didegradasi sama enzim lisosim. Oke, yang ini, yang ketiga. Jenis prostaglandin yang paling berperan dalam terjadinya demam adalah, saya bisa bantu jawab? Prostaglandin yang berperan dalam terjadinya demam. Ada yang masih ingat tadi? Tabe Kak. Ya. PGE2. Oke, PG2. Ya, ini Naufal. Apa jawabannya? Tapi Kak sama Kak tapi. Oke, sama. Jadi ya. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah prostaglandin yang paling berperan dalam terjadinya demam, itu memang PG2 karena dia sebagai sinyal dari hipotalamus keluarkan PG2 yang akhirnya nanti akan memproduksi panas atau yang kita kenal sebagai demam. Oke. Yang soal keempat, pernyataan yang benar mengenai suhu tubuh adalah, ada yang bisa bantu jawab lagi? Apakah A yang benar, suhu tubuh manusia tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, atau B, ya, siapa ini? Andi Muhammad Fadel. Apa jawabannya? Tapi Kak, yang bagian Thermoregulatory center merupakan produksi panas dan disiplin. Oke, ada lagi jawaban lain? Atau ada yang berbeda jawabannya? C Kak. Siapa itu? Tapi Kak Olivia Kak. Oh, ya Olivia. Oke. Yang seorang dewasa normal berkisar 37 sampai 38 di. Oke, ada lagi jawaban lain? Siapa tahu masih ada yang berbeda. Ini sudah ada 2 yang berbeda, ada yang jawab P, sama yang jawab C. Nada Mi yang lain sama Ji? Oke. Jadi di sini jawabannya E. Jadi yang benar itu termoregulasi center mengatur produksi panas dan disipasi panas. Jadi termoregulasi center itu sama Ji, hipotalamus. Nah, kalau misalkan ada yang bingung, dia sama Ji. Jadi memang hipotalamus tadi seperti yang aku bilang, dia tugasnya produksi panas dan menurunkan panas. Yang C itu dia benar, kalau misalnya dia memang berkisar antara 37 sampai 38, tapi umumnya kita ambil itu yang 37, apalagi yang 37,2 sampai 37,7 itu sih yang tapi kalau misalkan nanti di slide-nya dokter beda lagi, kalau saranku ikuti yang di slide-nya saja dokter, karena itu biasa jawabannya atau kalau misalkan beda. Kemudian suhu tubuh manusia tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, ini salah atau karena suhu tubuh itu bisa terjadi bisa dipengaruhi 2 hal, metabolisme tubuh sama lingkungan sekitar. Kemudian yang B, hipofisis merupakan pengatur suhu tubuh utama, ini salah karena seharusnya hipotalamus toh. Kalau hipofisis itu kebanyakan tentang hormon toh.
karena dia master of blend. Suhu tubuh dipengaruhi hanya dari metabolisme tubuh ini juga salah. Oke. Nih, kelima. Yang termasuk ke dalam komplikasi batuk berat adalah ada yang bisa jawab? Oke, siapa ini? Oke, mulai dari Putri dulu. Putri Anugrah, apa kita jawaban tadi? Tapi jawabannya C, Kak. Oke, yang Rifka sama Ji atau beda? Tapi Kak, iya Kak sama Kak. Selalu jawab tadi sama Ji? Tapi iya sama Kak. Oke, berarti ini jelasin di tentang komplikasi batuk berat itu koksin-kop memang yang biasa itu yang tadi sudah dijelaskan anoreksia, mual, lemah, nyeri dada, nyeri perut. Kalau berat ya lebih ke koksin-kop. Kemudian yang terakhir ini kayaknya soalnya deh, mekanisme yang terjadi pada tahap eksklusif adalah jadi batuk kayaknya. Apa yang terjadi pada tahap eksklusif pada batuk? Ya, siapa yang mungkin Fadel lagi kayaknya di apa? Jawaban tak? Tapi Kak, C. Ya. Tapi Kak, C Kak. Oke, C. Nabila, apa jawabannya? Tapi Kak sama. Iya, oke. Ya, jadi yang kembali yang tadi tahap ekspulsi, jadi kan ada 4 tahap, ada iritasi itu pada reseptor, inspirasi sebelum batuk, inspirasi itu inspirasi dalam, kemudian kalau misalkan tahap kompresi itu yang penutupan glotis dan bronkus menyempit, kemudian yang ekspulsi dia glotis membuka mendadak dan ada forceful expiratory effort atau ekspirasi secara paksa. Oke, mungkin itu Ji dari saya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Kak Nure. Itulah tadi pemaparan luar biasa dari kakanda pemateri kita, Kak Nure. Selanjutnya kalau misalnya sudah minta di Kak Nure bertanya ke teman-teman, jadi mungkin selanjutnya kita lagi yang bertanya ke Kak Nur Mufida. Jadi kiranya kalau misalnya dari teman-teman ada yang masih kurang jelas atau masih ada yang mau didiskusikan sama Kak Nur Mufida, saya persilahkan. Teman-teman bisa gunakan fitur raise hand. Ayo teman-teman kita bertanya ke Kak Nur Mufida untuk jadi bekal tak juga di blog BMD nanti. Ya, karena di partisipan sudah ada yang raise hand atas nama Andi Muhammad Fadel, saya persilahkan deh. Tapi Kak, bisa jelaskan ulang apa itu koksin-kop Kak? Tapi Kak, terkait itu Kak. Ya, saya langsung serahkan ke pemateri di AB Nur Mufida. Kedengaran Ji suaraku? Iya, terdengar. Oke. Koksin-kop tadi dia. Jadi koksin-kop itu teman-teman. Oke. Jadi koksin-kop itu atau bisa juga kita sebut tusif sinkop, dia biasanya terjadi setelah batuk.
jadi dia gejalanya setelah batuk Ki. Jadi nanti dia kehilangan kesadaran Ki kurang lebih 10 detik pasnya setelah batuk toh. Itu karena apa? Jadi pas dia batuk dia terjadi peningkatan tekanan dari cerebrospinal yang secara nyata. Kemudian apa akibatnya kalau misalkan tekanan cerebrospinalnya dia meningkat, akhirnya terjadi juga peningkatan tekanan intratoraks sama intraabdomen. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Tapi kehilangan kesadarannya itu tidak lama, Ji. Kurang lebih 10 detik tiba-tiba hilang kesadarannya. Kemudian sudah nih gitu. Dia biasanya batuk sih kayak batuk yang lama berapi begitu ya. Tapi jarang juga terjadi. Oke, siapa tadi bertanya? Aku lupa. Muhammad Fadel. Mana? Oke. Kembalikan jadi ke Fadel. Terima kasih banyak. Oke, sama. Selanjutnya dari teman-teman yang lain mungkin. Ayo teman-teman bertanya. Manfaatkan kesempatannya sebelum masuk di blog BMD. Atau mau diskusi-diskusi juga boleh sama Kak Nur Mufida. Oh ya, selanjutnya di sini di partisipan ada Nurul Hidayah Ahmad Gasim. Saya persilahkan, Dek. Nah, KBK, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, mungkin di sini saya mau saja dijelaskan Kak sedikit tentang mungkin waktu BM dulu kurang gitu kan makrofag duluan, terus bagaimana nanti selanjutnya dan selanjutnya mungkin saya jelaskan sedikit Kak, supaya mungkin mempermudah ke depannya untuk bisa masuk di blok imunitas KBK. Langsung bisa jawab, Mas Rom? Silahkan. Oh iya, jadi memang kalau misalkan mau yang paham benar-benar paham tuh memang nanti di blognya, tapi pas awalnya jadi kalau misalkan yang tadi yang pertama kali keluar begitu, jadi sebenarnya kalau misalkan apalagi kalau radang akut toh sebenarnya yang paling banyak berdistribusi itu di dalam tubuh sebenarnya itu neutrofil atau biasa kita sebut polimer monoklear. Makanya kalau misalkan ada apa-apa dia yang paling penting pertama begitu. Ada makrofag tapi tidak sebanyak PMN. Nanti kalau misalkan butuh bantuan PMN baru pindah panggil makrofag. Tapi ada juga makrofag tapi kembali lagi ke jumlahnya. Terus kenapa juga PMN atau neutrofil itu paling banyak pas awal-awal karena dia itu siklus hidupnya juga tidak lama, jadi makanya jarang kita lihat di fase kronik. Yang fase kronik itu paling banyak berperan yang tadi makrofag, limfosit, gitu. Jadi kalau misalkan urutannya kayak neutrofil baris pertama baru ada juga makrofag kayak pendamping. Nanti kalau misalkan nanti makrofag yang makan itu semua mikroba setelah dia makan, kalau misalkan bisa jadi bunuh kan ada bakteri ataupun virus pokoknya yang patogen yang biar dimakan atau biar makrofag berusaha bunuh dia tidak mati Nah, kalau misalkan ada yang begitu, nah dia butuh bala bantuan, baru dia panggil ke limfosit, dia melapor, kan sudah dia makan ceritanya kalau makrofag. Nah, ada kayak serpihannya atau kita bilang kayak ada fragmennya yang bisa kita kenal. Kalau misalkan kita lihat orang, kita tahu namanya, begitu ya. Ini yang datang, musuhnya ini yang datang, baru dia melapor ke limfosit. Bilang, ini yang datang ini reseptornya begini kita tolong minta bantuan karena saya sendiri tidak bisa bunuh
saya butuh bantuan yang banyak. Nah, baru di limfosit kerahkan semua, atau kan ada T sama B. Ya, nanti limfosit kasih sinyal ke B supaya bentuk antibodi. Antibodi ini kan kita tahu gitu kalau misalkan antibodi apa, kalau misalkan datang ke musuh yang kedua kali, ada ceritanya tamengnya, toh ada banyak nih anak buahnya, gitu itu antibodi. Baru yang sel T, limfosit T, dia yang bunuh, dia yang kasih toksin, racun apa segala macam. Nah itu juga racunnya karena limfosit B sama limfosit T itu banyak keluarkan yang mediator-mediator inflamasi, itu juga yang biasa menyebabkan di kulit terjadi peradangan yang kronik begitu, yang perlu kayak penyembuhan begitu sih intinya. Oke, jelas sih. Tapi jelas sekali Kak, terima kasih banyak Kak. Oke. Ya, terima kasih Nurul sudah bertanya. Selanjutnya dari teman-teman yang lain mungkin kalau ada saya buka kesempatan terakhir. Ya, dari Al Ghazali Nugroho, silahkan Dek. Assalamualaikum Kak. Tapi Kak izin bertanya Kak. Tapi Kak untuk pertanyaan saya itu Kak, bagaimana cara membedakan batuk akut kronik Kak? Radang akut sama radang kronik Kak. Kalau Dek, mungkin bisa diulang karena tadi sempat terputus. Tapi Kak, pertanyaan saya itu Kak, bagaimana cara membedakan radang akut dengan radang kronik Kak? Tapi Ya, saya persilahkan ke Kak Nur untuk Oke, radang akut sama radang kronik sebenarnya cara yang paling mudah itu kita lihat dari onset waktunya. Kalau mungkin juga untuk kedepannya sih, jadi masalah akut sama kronik itu kita lihat dari waktunya, sama perbedaannya. Kalau akut itu cenderung cepat, toh kalau kronik dia lama. Biasanya kalau kronik minggu sampai per bulan, kalau misalkan akut itu mungkin paling lama semingguan begitu selesai inflamasinya, toh begitu sih. Kalau misalkan kita juga bisa lihat dari secara mikroskopiknya, mungkin kita bisa lihat apa sel radang yang banyak di situ. Toh kan kalau misalkan neutrofil banyak, kita tahu ini sekarang lagi proses radang akut. Kalau misalkan mulai muncul limfosit. ya, bagaimana Dek Ghazali? Bisa ada tanggapan atau sudah jelas? tapi ya, tidak Kak. Terima kasih Kak. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif pada malam hari ini. Berhubung waktu juga sudah pukul 9, mungkin teman-teman mau istirahat. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesi penyerahan sertifikat ke Kakanda pemateri dulu, Dia. Jadi, izinkan saya share screen. Tabe Kak Nur Mufida, jadi ini bentuk sertifikat virtual dari kami sebagai bentuk rasa hormat dan rasa terima kasih kami karena sudah membawakan materi pada malam hari ini. Yang sebelumnya mungkin ada sesi dokumentasi, jadi teman-teman yang bertugas bisa diambil alih. Saya pandu untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mungkin dokumentasi bersama. Jadi teman-teman yang bertugas mungkin dari Kak Arif bisa ambil alih untuk dokumentasinya. Sama saya ingatkan lagi ke teman-teman yang belum on cam untuk on cam dulu dia. Bagaimana Kak Arif bisa diambil alih? Slide pertama 1, 2, 3.
slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih guys, makasih. Kak. Sebelumnya saya tutup dulu, Di. Jadi alhamdulillah kita telah melakukan tadi kegiatan tekun pada malam hari ini yang dibawakan oleh Kakanda Nur Mufida Aulia. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa tertanam di ingatan kita dan dapat bernilai ibadah bagi semuanya. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nure dan teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk join. Terima kasih banyak guys. Ya bisa chat Kak Nure kalau misalnya masih ada Terima yang kasih Kak Nure.